Serda Ucok dan Pratu Lukius adalah dua orang anggota TNI yang sama-sama berprestasi di kesatuannya. Namun keduanya kini telah dipecat sebagai prajurit TNI karena kasus yang menjerat mereka. Sama-sama dipecat dari TNI, namun status mereka justru berbeda di mata kesatuannya dan di mata masyarakat. Ucok dijuluki sebagai pembela TNI, sedangkan Lukius dijuluki sebagai pengkhianat TNI. Mau tahu cerita lengkapnya? Berikut ini adalah perbandingan Ucok si pembela TNI versus Pratu Lukius Y Matuan si pengkhianat TNI. Profil. Ucok Tigor Simbolon adalah anggota TNI yang berpangkat Serda dan merupakan pasukan elit Kopassus. Saat mendaftar TNI, Ucok baru duduk di kelas 2 SMA. Ucok akhirnya diterima menjadi Tamtama TNI AD. Setelah itu, barulah dia mengikuti pendidikan di Kopassus. Ketertarikan Ucok di dunia militer terinspirasi oleh pamannya yang juga bertugas sebagai anggota Kopassus TNI. Kabarnya, Serda Ucok pun telah menyelesaikan pendidikan Bintara TNI. Bagi ayah Ucok, Opung Teguh Simbolon, sosok Ucok adalah seorang prajurit TNI sejati dan membanggakan keluarga dengan prestasinya. Kalau kata penggemar Bang Ucok sih, jiwa Korsa telah mengalir deras di dalam tubuhnya. Mantap kali dengarnya. Kini Ucok pun diberi julukan oleh masyarakat plus 62 sebagai Ucok si pembela TNI. Laki Y Matuan adalah nama asli dari Pratu Lukius. Pria berusia 24 tahun ini lahir dan besar di kota Wamena, Papua. Lukius diterima menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 silam. Lulus sebagai prajurit TNI, Lukius terdaftar sebagai personel Batalion Infanteri Raider 400 Banteng Raiders Kodam 4 di Ponegoro. Pratu Lukius sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021. Namun statusnya sebagai prajurit TNI kini hanya tinggal kenangan. Hal ini karena Lukius telah melakukan kelana yuda atau meninggalkan tugas sebagai prajurit TNI di Intan Jaya. Tidak heran jika Lukius dijuluki sebagai Lukius si pengkhianat TNI. Apa hanya karena meninggalkan tugas, lantas Lukius dijuluki sebagai pengkhianat TNI? Tentu saja tidak. Pratu Lukius telah melakukan hal fatal yang mencoreng nama kesatuannya dengan membelot ke pihak kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua di Intan Jaya, yakni Pasukan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TPNPB. Lukius terdeteksi membelot ke KKB Papua sejak Februari 2021 dan resmi sebagai anggota KKB Papua. Kabar bergabungnya Lukius ke KKB diungkapkan oleh juru bicara OPM, Sebi Sembon. Sebi juga mengatakan Lukius bergabung dengan KKB karena kesadaran sendiri. Bahkan setelah bergabung, Lukius sempat berbalik menyerang pos TNI Bulapa, tempat selama ini dia bertugas di Intan Jaya. Jadi gimana? Julukan pengkhianat TNI wajar kan? Beda cerita kasus Serda Ucok. Serda Ucok merupakan terdakwa kasus penembakan 4 tahanan di lapas Cebongan yang berujung pada kematian. Ucok melakukan hal tersebut untuk membalaskan dendamnya atas kematian rekannya yang tewas dianiaya sejumlah orang di Hugos Cafe Yogyakarta pada tahun 2013. Setelah mendapatkan informasi keberadaan pelaku, Ucok CS langsung menuju ke lapas Cebongan. Dengan menggunakan senjata AK-47, Ucok lantas menembakkan timah panas ke tubuh 4 pelaku pengeroyokan tersebut. Terlepas dari aturan hukum, menurut kalian gimana? Apakah tindakan Serda Ucok adalah bentuk kriminalitas atau bentuk kesetiakawanan? Komen di bawah ya. Menurut Serda Ucok, tindakan penembakan tersebut adalah bentuk kesetiakawanan terhadap rekannya. Meski begitu, Pengadilan Militer Yogyakarta memvonis Serda Ucok dengan hukuman 11 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 4 tahanan di lapas Cebongan berdasarkan pasal 340 KUHP JO, pasal 55 KUHP, dan pasal 103 KUHPM. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Serda Ucok dipecat dari dinas militer. Saat pengadilan, Ucok sempat memohon agar tidak dipecat sebagai prajurit TNI karena baginya menjadi seorang prajurit adalah suatu kebanggaan. Namun sayang, hal itu tidak bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Meskipun Ucok tak lagi menjadi prajurit TNI, namun selepas masa tahanannya dia berjanji akan terus mengabdi kepada NKRI dengan cara yang lain. Respect for you, Serda Ucok. We proud of you. Beda halnya dengan Pratu Lukius. Akibat keputusannya kabur saat bertugas dan membelot jadi anggota KKB Papua, Pratu Lukius dipastikan dipecat dari kesatuan TNI secara tidak terhormat. Bukan hanya tidak menjalankan tugas, Lukius juga sudah bergabung dengan musuh negara.
Kini Lukius menjadi DPO dan terancam hukuman militer jika tertangkap nanti karena dianggap melanggar hukum desersi militer. Telah dicap sebagai pengkhianat, Lukius dipastikan akan mendapatkan hukuman berat dan menjadi target utama dari TNI. Menurut Mimin sih, pasti Lukius juga nggak tenang tuh karena jadi DPO. Dipecat dari TNI, dicap sebagai pengkhianat, plus masuk DPO oleh Kesatuan TNI, kini keberadaan lokasi pasti Lukius belum terdeteksi. Namun informasi terakhir dari juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menyatakan bahwa Lukius saat ini bertugas sebagai salah satu komandan lapangan karena dia prajurit terlatih, imbuhnya. Saat ini Lukius bertugas di bawah pimpinan Sabino Swaker dan Lekagak Telengger. Tidak hanya di puncak, mereka kerap beraksi di wilayah pegunungan lainnya. Berbeda dengan Lukius, 8 tahun berlalu sejak vonis dijatuhkan kepada Ucok, dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan potret sang mantan prajurit Kopassus tetap gagah mengenakan celana jeans dan kaos. Meskipun tanpa atribut TNI, masyarakat masih mengenali wajah Ucok si pembela TNI. Ucok Tigor berjanji akan menetap di Yogyakarta bersama keluarganya dan membasmi premanisme di kota keraton tersebut setelah menjalani masa hukumannya. Wahai preman-preman Yogyakarta, hati-hati loh ya. Tidak lama lagi Ucok akan hadir membasmi kalian. Sekali komando, tetap komando. Hidup Ucok! Divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Yogyakarta dan dipecat dari prajurit TNI. Mengenai kasus Ucok, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo memilih enggan menanggapi vonis bekas anak buahnya tersebut. Begitu juga dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang memilih untuk menyerahkan semuanya kepada lembaga hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan berarti pihak TNI lepas tanggung jawab dengan kasus Ucok, melainkan hal ini dilakukan agar tidak dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap aturan hukum ataupun terhadap Ucok. Meski begitu, Kopassus tetap bangga kepada Ucok yang pernah menjadi bagian dari tim elit tersebut. Jika Kopassus melepas dengan bangga Ucok, beda halnya dengan Lukius. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut, Lukius yang membelot ke KKB Papua sudah dikenakan beberapa pasal berlapis. Akibat perbuatannya, Jenderal Andika menyoroti kinerja setiap komandan dari prajurit yang melakukan tindak pidana hingga berkhianat dari NKRI. Insiden kaburnya Lukius juga memiliki konsekuensi terhadap rantai komando yang ada di atas prajurit tersebut. Meskipun bukan kasus yang pertama, Jenderal Andika berpesan agar hal ini tidak terulang lagi dan memerintahkan setiap komandan lebih memperhatikan kondisi prajurit, terutama psikologisnya. Mimin juga berharap semoga nggak ada lagi deh Lukius yang lain